Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk untuk hari ini kelompok kami akan memaparkan dan berdiskusi pada perkara dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Ladang Sawit Mas, PT Agriplus, dan PT Hungarindo Persada oleh PT Bumi Tama Gunajaya Agro. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, nama Akila Tasya, dengan NIM A111-190121 sebagai moderator. Kedua, Shanil Leona Prismanda, dengan NIM A111-190122. Kemudian ada Finalia Sinta Braliani, dengan NIM A111-190143. Dan terakhir ada Sri Murni Eka Putri, dengan NIM 111-190145. Ya, sebelum mulai berdiskusi, saya akan memaparkan duduk perkara dan putusannya. Baik, untuk saya lanjut. Ya, untuk pendahuluan, pengambil alihan perusahaan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau alam orang untuk mengambil alih saham perseroan dengan cara pembelian saham atau sebagian atau seluruhnya dari aset perusahaan. Ketentuan pengambil alihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peraturan Perusahaan dan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Pengambil alihan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam kinerja SCO perusahaan agar perusahaan menjadi lebih produktif dalam melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya, akuisisi memerlukan mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah pasal 29, 30, 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Salah satu masalah hukum yang terjadi dalam akuisisi suatu perusahaan adalah keterlambatan pelaporan perolehan saham yang perlu dilaporkan secara administratif kepada Komisi Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 JO pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Kemudian untuk duduk perkaranya dalam kasus dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Ladang Sawit Mas, PT Agriplus, dan PT Hungarindo Persada oleh PT Bumi Tama Gunajaya Agro. PT Bumi Tama Gunajaya dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, CO pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 1. Penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu. Wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambil alihan tersebut. 2. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. 2. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Nilai aset sebesar 2.500 miliar rupiah dan atau B. Nilai penjualan sebesar 5 triliun rupiah. 3. Bagi pelaku usaha di bidang perbankan, kewajiban penyampaikan pemberitahuan secara tertulis bagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku jika nilai aset melebihi 20 triliun rupiah. 4. Nilai aset dan atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan atau nilai penjualan dari A. Badan usaha hasil penggabungan atau badan usaha hasil peleburan atau badan usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih. Dan B. Badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha hasil penggabungan, badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih. Kemudian pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. 1. Penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambil alihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada komisi paling lama 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis. Penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, pengambil alihan saham perusahaan. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017, terlapor melakukan pengambil saham PT Hungarindo Persada sebanyak 2.375 saham atau setara dengan 95% saham. Atas pengambil tersebut, maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Hungarindo Persada. Kemudian
bahwa pada tanggal 3 April tahun 2017 terlapor melakukan pengambil alihan saham PT AgriPlus sebanyak 114.000 saham atau setara dengan 95% saham. Atas pengambil alihan tersebut, maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT AgriPlus. Yang terakhir, pada tanggal 8 Juni 2017, terlapor melakukan pengambil alihan saham PT Hunggarindo Persada sebanyak 2.375 saham atau setara dengan 95% saham. Atas pengambil alihan tersebut, maka terjadi perubahan komposisi pemegang saham PT Hunggarindo Persada. Ya, untuk putusannya, berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 huruf A Peraturan KPPU nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman pengenaan denda keterlambatan pemberitahuan, penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan Perkom 4/2012. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah 57 tahun 2010 yang dimaksud badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba. Bahwa untuk membuktikan unsur pengambil alihan saham, Majelis Komisi memperhatikan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 ya. Tahun 1999 yaitu sebagai berikut. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambil alihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ya, begitu untuk duduk perkara pada kasus kali ini beserta putusannya. Saya akan membuka diskusi, bisa dimulai dari sekarang. Sebelumnya saya ingin berpendapat mengenai duduk perkara putusan ini. Ya, silakan untuk Saudari Putri. Menurut pandangan saya, berdasarkan pasal 7 PP nomor 57 tahun 2010, saya tidak setuju tentang putusan ini karena berdasarkan pasal yang saya sebutkan tadi mengatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilan saham yang menyatakan kewajiban penyampaian pemberitahuan secara tertulis di mana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 3 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilan saham antar perusahaan yang terafiliansi. Dengan dasar demikian, ketentuan tersebut, maka kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliansi karena penggabungan, peleburan, atau pengambilan saham di antara perusahaan yang terafiliansi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada. Begitu menurut pandangan saya. Ya, terima kasih untuk pendapat dari Saudari Putri. Dipersilakan untuk selanjutnya untuk menanggapi atau menambahkan. Silakan. Nah, di sini saya akan menanggapi. Ya, silakan untuk Saudari Finalia. Tentang yang dibicarakan oleh Putri ya. Karena terlapor telah melakukan pengambil alihan saham dalam PT AgriPlus dan PT Hunggarindo Persada yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian bahwa pada saat diambil alih oleh terlapor perseroan secara komersial atau penjualan. Baik, terima kasih. Ini saya akan, karena terlapor telah melakukan pengambil alihan saham-saham dalam PT Ladang Sawit Mas, PT AgriPlus, dan PT Hunggarindo Persada yang menyebabkan terjadinya perubahan pengembalian bahwa pada saat diambil alih oleh terlapor, perseroan yang diskusisi belum berproduksi secara komersial atau belum memiliki penjualan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pendapat dari Finalia. Selanjutnya, ada yang ingin berpendapat lagi? Saya ingin menambahkan dari Mbak Finalia. Ya, silakan untuk Saudari Senli. PT Bumi Tamaguna Jaya telah melakukan pengambil alihan saham dari ketiga perusahaan yang diakuisisi masing-masing sebesar 95% saham yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian dalam masing-masing perseroan. Tentu saja perbuatan yang dilakukan oleh PT Bumi Tamaguna Jaya itu merugikan
dari perusahaan yang telah diambil alih. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tambahan pendapat dari Saudari Stanley. Kemudian ada lagi yang ingin menyanggah atau menambahkan, saya persilahkan. Izin menanggapi dari tanggapan dari Stanley sama Mbak Vina. Ya, silahkan, Saudari Putri. Memang dalam kasus ini PP Bumi Tama Gunaya terlambat melakukan pemberitahuan kepada komisi. Juga melakukan pengambil alihan. Maka dengan keadaan ini, terlapor tidak tahu atas kewajiban pelaporan dan bukan karena faktor kesengajaan melakukan keterlambatan ini. Terus kemudian PT Bumi Tama Gunaya juga belum memperoleh keuntungan atas transaksi pengambilan alihan saham karena perusahaan yang diakuisisi belum berproduksi secara komersial. Jadi tidak ada unsur kesengajaan dalam keterlambatan ini. Ya, maka dalam dugaan ini saya kurang setuju bahwa kalau PT Bumi Tama Gunaya benar-benar 100% disalahkan seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas pendapatnya untuk Saudari Putri. Apakah ada yang ingin menambahkan atau mungkin menyanggah? Bisa dipersilakan. Mohon izin, saya akan menyanggah dari Mbak Putri. Ya, silakan. Bahwa berdasarkan komposisi pemegang saham PT Ladang Sawit Mas, PT Agriplus, dan PT Hungarindo Komisi Pengawas Persaingan Usaha Persada yang dilakukan oleh PT Bumi Tama Gunajaya Agro, bahwa kedua perusahaan tidak saling terafiliasi atau telah terjadi perubahan pengendalian PT Ladang Sawit Mas, PT Agriplus, dan PT Hungarindo Persada. Oleh karena itu, pengambilan saham PT Ladang Sawit Mas, PT Agriplus, dan PT Hungarindo Persada yang dilakukan oleh PT Bumi Tama Gunajaya agar tersebut tidak dikecualikan dan wajib diberitahukan kepada Komnas Pengawas Persaingan Usaha. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudari Finalia atas penyanggahannya dari pendapat Saudari Putri. Apakah ada yang ingin menambahkan atau mungkin menjaga kembali? Silakan. Saya ingin menambahkan. Ya, silakan untuk Saudari Stanley. PT Bumi Tama telah melanggar ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 junto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Majelis Komisi menghukum PT Bumi Tama Gunajaya untuk membayar denda sebesar 3 miliar dan menyetorkan ke kas negara selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, apakah ada tambahan lagi atau mungkin menyaga lagi atau mungkin menambahkan pendapat lagi? Ya, jika tidak ada, ya cukup ya. Ya, jika tidak ada, saya akan cukupkan dengan membaca kesimpulan dari semuanya, yaitu untuk kesimpulan pada perkara yang kita diskusikan pada hari ini, yaitu tentang dugaan keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Ladang Sawit Mas, PT Agriplus, dan PT Hungarindo Persada oleh PT Bumi Tama Gunajaya Agro tetap berpegang teguh kepada putusan awal ya pada duduk perkaranya yang berbunyi berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 huruf A Peraturan KPPU nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman pengenaan denda keterlambatan pemberitahuan, penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengembalian saham perusahaan Perkom 4/2012 berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2010 yang dimaksud badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha yang baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba. Kemudian bahwa untuk membuktikan unsur pengambil alihan saham, Majelis Komisi memperhatikan ketentuan pasal 28 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yaitu sebagai berikut. Pelaku usaha dilarang melakukan pengambil alihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Itu karena terlapor telah melakukan pengambilan saham-saham pada PT Ladang Sawit Mas, PT Agriplus, dan PT Hungarindo Persada yang menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian
bahwa pada saat diambil alih oleh terlapor, perseroan yang diakuisisi belum produksi secara komersial atau belum memiliki penjualan dan PT Bumi Tama telah melanggar ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 JO pasal 55 PP Nomor 57 Tahun 2010. Meskipun pada pendapat atau sanggahan dari saudari Putri dikarenakan kelalaian ya dan ketidaktahuan bukan karena kesengajaan, tetapi pada kasus ini tetap harus diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan tidak ada dikecualikan. Jadi tetap berpegang teguh kepada putusan. Ya, untuk diskusi kali ini kelompok kami saya cukupkan. Saya tutup apabila ada kesalahan kata, kekurangan, terlebihnya mohon dimaafkan. Lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.